Jadi yang kita yakini itu nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat ya, Nabi Musa yang murni dan ajaran dari Nabi Isa yang murni. Bukan kitab-kitab yang telah diubah di zaman sekarang. Nggak nyambung ya. Kenapa saya sebut kitab karangan? Ya karena memang itu dari hasil penyelidikan, terus juga hasil dari suatu peristiwa diambil dari kesaksian. Ngapain kita nyari sampai ke situ? Coba. Pak Ustadz tadi bilang Nabi Muhammad itu dinubuatkan dalam kitab Taurat yang murni. Boleh tunjukkan saya kitab Taurat yang murni yang dimaksudkan itu yang mana Pak Ustadz? Bang Oki meminta saya tunjukkan Taurat yang asli, baik yang menubuatkan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Bang Oki mengambil narasi saya setengah-setengah gitu ya. Bang Oki kalau mencari yang asli ya, mencari yang asli yang murni kata Bang Oki ya, Taurat yang murni. Lalu mana fisiknya? Fisiknya baik. Teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya peragakan aja ya, seperti dulu ya. Seperti dulu. Yang namanya Taurat dan Injil murni itu adalah air bening yang isinya di dalam gelas ini. Kan kayak gitu. Ya. Taurat dan Injil asli yang bening bagaikan air bening yang di dalam gelas. Tapi kata Allah, mereka memasukkan ideologi mereka, mencampur dari ide-ide mereka ke dalam kitab tersebut. Dicampurnya lah ide-ide mereka. Kan kayak gitu. Habis itu ya dikocok-kocok lah ini ya. Karena kemasukan ide kan kayak gitu ya dari manusia. Lalu Bang Oki tunjukkan mana yang aslinya. Gak akan ditemukan lagi air beningnya yang murninya. Karena udah dicampur gitu. Udah diubah. Udah disembunyikan. Takarannya dikurangi. Ya. Gak bisa lagi kita cari air putih murni tadi. Nah lalu bagaimana supaya mengembalikan, kita saring ini air supaya kembali putih. Penyaringannya melalui apa? Pasti ada alatnya. Nah kalau dalam agama penyaringannya melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi kalau ada di kitab Anda pecah-pecahannya ya tentang Nabi Muhammad atau tentang pengajaran nabi-nabi terdahulu, itu tidak kami katakan salah semuanya, tapi kami akan menyaringnya, memfilternya melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai bahan pembanding. Ketika Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8 contohnya ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Maka akan kami saring dulu, kami filter dulu gitu. Betulkah itu ajaran dari Yesus atau Nabi Isa? Nah, kita lihat di Al-Quran. Quran surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shirathum mustaqim. Ternyata betul. Jadi, ya, bagaimana kita menunjukkan Taurat yang murni, Injil yang murni? Maka carilah di Al-Quran ya. Pak Ustadz tadi menjawab pertanyaan saya menggunakan analogi. Sekarang ku bantah analogi Pak Ustadz menggunakan analogi yang sama. Oke teman-teman. Ya. Sekarang saya isi air. Nih ya, air bening nih teman-teman. Ini air bening ya. Ini, saya minum. Saya minum ya. Saya tahu ini air putih. Masih asli. Belum tercampur apapun. Karena apa? Saya pernah merasakannya. Saya tahu bentuknya. Saya tahu bentuknya. Saya pernah merasakannya. Ini air bening saya minum nih. Ini air putih. Saya tahu, saya pernah merasakannya. Nah, ketika air ini saya campur, jebret begini. Beda udah. Terus saya minum. Oh, ini udah ndak asli, ini udah campuran. Karena apa? Saya tahu yang aslinya seperti apa. Saya bisa tunjukkan kalau orang bertanya, loh kenapa kamu bisa bilang itu udah campuran? Loh karena saya udah tahu, ini yang bening. Ini yang putih, saya bisa tunjukkan menggunakan data. Saya bisa tunjukkan bentuknya. Ini yang asli. Ini yang aslinya. Ketika orang bertanya, ini saya tunjukkan. Karena apa? Saya sudah tahu. Baik ya teman-teman. Ya rupanya Bang Okinya gagal paham dengan analoginya ya.
Gagal paham. Ya, bukan berarti air bening, ini air bening ya. Air bening. Bening asli kayak gini ya. Ini murni air beningnya. Bukan berarti saya merasakan dan tahu air ini bening aslinya seperti apa. Tapi kita tidak perlu mencari yang aslinya karena udah bercampur. Itu yang saya maksud. Ya, yang aslinya bercampur. Bukan mencari di botol yang lain, bukan mencari di sini, bukan. Gak nyambung gitu ya. Gak nyambung. Karena kan saya menuangkan dari air dari gelas merah ke sini, ya. Kan gitu. Ngapain cari di air merah? Yang saya cari itu mana air beningnya yang sudah bercampur. Kan kayak gitu. Karena yang aslinya udah bercampur, yang asli udah bercampur. Bukan mencari di tempat lain. Oke? Paham kan? Yang aslinya udah bercampur. Bukan berarti kita harus mencari ke gelas lain yang murni gitu. Karena pernah merasakan katanya. Gak nyambung. Gagal paham ente. Ya. Ini kayak gimana cara filternya? Karena yang aslinya juga di sini udah bercampur. Maka cara memfilternya yaitu disaring. Atau pakai tawas atau pakai apa supaya bening kembali. Cara memfilternya, cara memfilter kopinya ya supaya air beningnya kembali. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala karena yang aslinya ya telah bercampur diubah-ubah lalu dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inilah yang saya tuh kadang-kadang bingung, teman-teman. Loh, ini nih udah tercampur. Ini udah tercampur. Loh, Pak Ustadz bilang ini udah tercampur apa? Karena Pak Ustadz udah tahu yang air putihnya itu seperti apa. Makanya Pak Ustadz bisa mengatakan ini udah tercampur dengan yang lain. Karena apa? Pak Ustadz udah tahu air putih itu seperti apa bentuknya. Makanya Pak Ustadz berani mengatakan ini tercampur. Ayolah, gunakan logika yang benar, jangan cacat logikanya. Oke ya teman-teman, kata Bang Oki tadi kita tanggapi sedikit ya. Seharusnya kita yang menuduh dirubah-rubah, kita yang mendalilkan, kita yang membuktikan katanya. Baik ya teman-teman, yang mengatakan itu adalah pemilik kitabnya sendiri ya. Pemilik kitab sendiri, Tuhan semesta alam. Kalau Anda minta tuntut kepada saya hidup di tahun 2025. Ya, kayak gitu. Kalau Anda mau ya, kita kembali ke zaman Nabi Musa dulu kalau kayak gitu. Kan itu solusinya akhirnya. Gitu. Jadi makanya kita tidak mencari yang aslinya. Kenapa? Karena sudah bercampur yang aslinya tersebut. Tinggal kita memfilternya, bukan mencari yang aslinya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Apa yang dimaksud Taurat juga? Nih, Al-Maidah 68 ya. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi yang namanya Taurat itu adalah wahyu dari Tuhan. Ya, wahyu dari Tuhan, bukan gedebuk buku dari langit, bukan. Yang diturunkan kepada Nabi Musa diajarkan kepada Nabi Musa. Kan kayak gitu. Apakah tercatat semua? Ya jelas kagak. Artinya yang dimaksud di situ bukan berbentuk kitab fisik, bukan. Yang dinamakan Taurat, Injil itu bukan berbentuk fisik, tapi ajaran dari Tuhan semesta alam. Makanya dia yang tahu tentang yang dia turunkan, maka dia juga yang mengklarifikasi di akhir episodenya melalui Al-Quran. Gitu maksudnya. Gak perlu kita mencari lagi. Ya Allah, kau bilang Taurat telah bercampur. Ya, kau dulu menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, kau bilang sekarang udah bercampur. Tunjukkan ya Allah, mana yang aslinya. Ya kan gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gimana mau ditunjukkan? Kita tidak sejaman dengan Nabi Musa ketika Allah menurunkan wahyu. Kan kayak gitu. Kita di zaman tahun 2025, di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menyaringnya, memfilternya melalui utusannya yaitu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Oke. untuk Bang Oki yang Ya, mau terima kasih, berdiskusi Bang. dengan saya. Mohon maaf kalau Siap. ada ya meminta waktu sedikit ya, juga terus ada kosakata yang salah atau menyinggung, Siap. saya mohon maaf Bang Amin. Oki ya. Ya, terima kasih, minta maaf juga kalau ada kata-kata yang salah ya Pak Ustaz. Sama-sama Selamat malam. Bang Oki, nanti bisa kita susun lagi ya di lain Oke, waktu, siap, lain siap. periode untuk berdiskusi. Terima kasih banyak. Oke Pak Ustaz. Diskusi. Terima kasih banyak. Oke Pak Ustaz.